nginep lagi tuh. Gue dateng datang gue ke sana tuh kurang lebih siang atau sore tuh, gue lupa. Datang itu siang atau sore, gue datang mulai jam 9 malam gue ke balkon. Oh, pas lagi biasa ya, emang biasa. Emang jadwal lu kalau ngopinya di atas malam. Ya, Gue ke balkon, nongkrong biasa, ketok-ketokan lagi. Ya, kan? Dari arah kamar pembantu lagi. Terus ada suara raung kan. Wah, anjir, yang kemarin kata gue nih. Si itu nih, gue langsung mikir ya. Udah, tar dulu dah. Penasaran gue tuh itu apa. Udah, gue ngopi dulu, ngerokok, buat pas gue iseng, gue buka, anjing itu mah bener-bener sosok Wop gitu, begitu lu buka, langsung lebih jelas kelihatan. Lebih jelas. Ketemu lagi dengan gue, Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah Mantan Indigo. Ya, alhamdulillah, hari ini Mantan Indigo kedatangan tamu dari jauh, Bang Farhan, jauh-jauh. Gimana kabarnya, Bang Farhan? Alhamdulillah baik, Om. Sehat. Alhamdulillah. Kayaknya sih sehat ya dari. Sehat banget ini. Malah lagi membengkak. Membengkak ya. Iya. Jadi, kali ini Bang Farhan mau berbagi cerita buat menambah wawasan gue dan juga sobat Mantan Indigo semua nih. Ya, Bang Farhan punya cerita apa, Bang Farhan? Ini pengalaman pribadi sih, lebih ke mistis. Bukan erotis ya? Bukan. Udah mistis doang ya? Erotis, waduh. Beda lagi ya? Bikin meremelek ntar. Gimana Bang ceritanya? Jadi ya ini mah saya ngalamin pribadi kan. Karena kan kejadiannya itu di rumah tante saya. Ya itu kurang lebih tante saya itu kan pindah tahun 2015. Lebih 10 tahun yang lalu kurang lebih ya. Iya, itu sebelumnya kan dia sebelumnya tinggalnya nggak di situ kan. Itu karena dia disuruh nempatin dari mertuanya. Makanya ya udah mau nggak mau dia nempatin kan karena dikasih pemberian dari mertuanya. Iya, jadi itu rumah baru ditempatin sama tantenya Bang Farhan tahun 2015. Iya, benar. Sekitaran daerah mana tuh kalau tahu? Daerah Reni. Oh, Reni ya, Tangerang Selatan masih lah ya. Terus jadi disuruh nempatin ya, daripada dia ngontrak kan sayang ya, mendingan nempatin. Iya, betul. Ya udah daerah tinggal di situ. Karena saya kan dia kan namanya rumah baru, pengen didatengin, dikunjungin. Oh, saudara. Iya, karena kan saya ponakan kan, karena dia iya. posisinya adik mama saya kan. Ya udah saya datang aja, di telepon dia, nginep ke rumah, sini main. Ya udah nginep pas weekend tuh, saya datang aja biasa, nginep, kadang sehari 2 hari pulang. Itu hampir tiap weekend ya berarti ya? Hampir tiap weekend, karena emang deket lah saya mah. Oh iya, dari sama tante saya juga kan, karena anaknya juga seneng main sama saya. Oh, sepantaran juga. Anaknya di bawah umurnya, di bawah saya. Oh, di bawah. Cuman saya jatuhnya kayak ngomong anaknya dia. Ngasuhnya anaknya. Ya udah seperti biasa, saya nginep. Di awal-awal sih masih kayak normal-normal aja, maksudnya nginep nggak ada gangguan. Saya nggak tahu, masih belum terjadi apa-apa lah, gangguan juga nggak ada. Ya pokoknya mah datang ketemu tante, main sama anaknya. Iya, main sama anaknya biasa, bercanda tuh normal ya. Nggak mikir ada apa-apa. Awalnya normal, seperti awalnya normal aja kan, seperti biasa. Saya main ke rumahnya, ya main sama anaknya, ngobrol-ngobrol sama suaminya tante saya, mau almarhum kakak mama saya juga kan, ada suka nginep di sana, ngobrol biasa, ya nggak ada apa-apa. Selang minggu kedua tuh saya ngerasa kayak ada yang aneh. Kok saya setiap datang tuh kayak ada yang sosok yang melihat saya, sosok makhluk astral kayak ngeliatin saya, tapi setiap saya mengarah ke arahnya yang dia ngeliatin saya tuh nggak ada. Jadi ya kayak kita mah kayak ada insting kita kalau diliatin orang gitu ya,
kita nengok bener. nggak ada apa-apa Nggak ada gitu apa-apa ya. kan. Ya gitu. Dilihat sama orang aja kan kadang kalau Iya. ada yang ngeliatin kita jadi kayak ngeh kan, nengok. Kayak gitu kan. Ini saya juga merasa kayak ada yang merhatiin saya tapi nggak ada, nggak berwujud kan. Ya udahlah, saya pikir kan, saya awalnya mikir wah halusinasi kali mungkin nih. Iya. Mikir saya awalnya gitu kan, halusinasi. Ya udah kan, berjalannya waktu saya biasa kayak melakukan aktivitas apa, mandi, main game, main PlayStation, main Ya ngisi waktu lah ya istilahnya ya, biasa kayak gitu normal. Oke, biasa. Udah mulai nih kejanggalan. Kok kalau setiap malam tuh, kalau setiap malam kayak ada suara tapakan kaki. Kerasa jalan. Iya kayak kedengeran gitu. Iya. Itu kok nggak, saya bingung nih, ini kucing, tikus, curut, apa-apa nih. Suaranya di atas apa di ubin? Di ubin bawah. Di ubin bawah kan suaranya, masih di ubin bawah nih. Cuman saya ngerasa, kayaknya kalau kucing juga mungkin nggak ada suaranya. Pasti ada suara ngeong-ngeong nih. Iya. Saya mikir lagi, masih mikir positive thinking lah. Halusinasi kali ya. Ya udahlah. Mungkin kata saya, bukan kali, bukan setan, saya mikirnya. Paling pikiran saya aja nih yang lagi kurang ini kan. Menghibur diri itu malu Menghibur jatuhnya. diri. Jadi saya nggak mau mikir yang aneh-aneh dulu nih. Bener-bener. Karena agak parno juga, males mikir-mikir kayak gitu kan. Ya udah, di besoknya tuh setelah kejadian itu, lo ngedengar ada suara langkah gitu. Besoknya tuh mulai kayak ada suara, tapi nggak tahu siapa, kayak suara orang gerungan gitu. Tapi nggak tahu tuh, saya awalnya posisinya ada di lantai 1 apa di lantai 2. Lu lagi awalnya lu ngedengar suara raungan gitu. Orang ngelangkah, lu lagi di lantai 2? Di lantai 1. Karena lantai 2 itu kan dia hanya buat ngejemur, balkon, sama kamar pembantu kan. Lantai 1, lantai 2. Lantai 1 lu ngedengar berarti di satu lantai sama lu dong ya waktu langkah iya, itu ya? Tapi suaranya tuh saya cari di lantai 1 tuh nggak ada. Saya masa lantai 2, tapi kayak ada suara di lantai 2, tapi saya ke atas nggak ada juga. Kan? Ya udahlah, itu udah pokoknya saya masih berpikir positif aja tuh, berpikir aneh-aneh. Udah tuh, ya kan, minggu depan. Ya kan saya pulang tuh besoknya kan dari rumah tante saya. Minggu depannya saya nginep lagi. Saya nginep lagi tuh. Ya mulai tuh suara kayak gitu lagi kan. Tapi suaranya tuh ada di lantai 2. Tapi saya cari juga kan, tetap nggak ada. Saya penasaran. Tapi di saat itu saya belum cerita ada kejadian aneh kan. Jadi kalau lu ke lantai 2 ya lu pura-pura ngapain gitu ya, biar tante lu juga nggak panik gitu ya. Iya benar. Iya Bang Farhan, kayaknya kecapean. Diminum dulu Bang Farhan. Makasih Om. Tahu aja nih. Iya kayaknya. Perjalanannya jauh banget. Perjalanan jauh. Singkat cerita, saya ke kamar mandi bawah tuh. Kamar mandinya dia ada model bathtub gitu kan. Bathtubnya ya. Wih, asik banget ya. Bathtub gitu jadi kepisah, jadi ruang yang basah buat mandi sama yang kering. Kamar mandi basah, kamar mandi kering. Iya, dipisah tuh di kamar mandinya. Nah, yang kering kan dia ada wastafel gede, kacanya lebar. Nah, itu saya biasa, namanya dulu bocah masih kuliah tuh posisi saya tuh. Sikat gigi biasa, ngaca, mainin rambut, habis potong rambut, ganteng-gantengin muka. Ada yang mantau saya, ngeliatin. Masih perasaan lo doang apa udah? Itu di siang hari tuh awal. Ada yang mantau saya kan. Saya ngeliatnya awalnya tuh pas mantau saya tuh saya mikirkan, wah siapa ya? Masih berpikir positif aja tuh, sikat gigi aja udah tuh kan. 2 kali saya nengok uak saya.
Kit, lama amat sikat gigi. Biasa rambut. Wah, Iya, saya mikir, pas saya nengok, wah, wah saya. Oke, benar-benar yang tadi ngelihat ya. Manggilnya, ini kan, gitu ya. wah, kan, masih lama sikat giginya. Enggak, wah, nih bentar lagi inin rambut, ya kan. Mau inin rambut juga. Ngomong ke wah, kakak mama kan. Ya udah jangan lama-lama di kamar mandi, pamali. Ya, wah. Ya udah, oke kan. Udah masih aja di kamar mandi. Anak muda, kamar mandi lama dong. Udah tuh, wah. Cabut kan dari pintu kamar mandi kan nggak ditutup ya, dibuka karena cuma sikat gigi doang kan. Habis itu saya masih ini, tiba-tiba kayak ada yang mantau lagi nih. Ada yang mantau pas saya pulang. Saya awalnya belum berani nengok kan. Saya diem, bengong tuh sempet udah sikat gigi, sempet diem tuh saya habis kelar sikat gigi saya diem dulu. Saya diem, kayak ada yang mantau. Saya bengong. Saya mau ngelirik awalnya ragu, pas ngelirik bener wujud nenek-nenek gitu kan. Wujud nenek-nenek kebaya hijau, ya pakai kemben lah pokoknya setelan orang adat Jawa gitu. Jadi ini gue coba bayangan gue aja ya, lu sikat gigi nih. Itu gue setelah sikat gigi baru ngeliat wujudnya. Pas lu nengok, pas di belakang lu persis. Jadi ini kan wastafel, posisi ini kan wastafel di depan gua, kiri kan, inilah buat WC, dia buat belakangnya bathtub. Nah ini pintunya di kanan gua, tapi agak jauh. Oh iya. Gua nengok ke kanan, gua pelan tuh awalnya ngelirik dulu kan. Gua udah ngeliat dari lirikan aja udah kelihatan. Ini kayak bukan saudara keluarga gua nih. Gua nengok ngelirik, kayak kaku badan gua. Gak bisa mau ngomong, susah tuh awalnya kan. Iyalah, gua nengok itu nenek-nenek adat Jawa begitu gitu. Ya rambut pakai sanggul. Iya, kayak sanggul ya. Wah, itu gua udah kayak lemes, gua udah kaku badan gua. Nggak lama gua bisa teriak tolong gitu di kamar mandi. Teriaknya tolong, bukannya kayak di film-film kan set. Agak ya, kita tolong. Nggak lama gua ngeliat begitu, dia melototin gua kan, matanya merah tuh. Wah, merah banget matanya kan. Gua ngeliat kayak orang marah gitu. Iya. Buat minta tolong tuh langsung tolong gitu kan. Awalnya nggak bisa tuh, pas bisa nggak lama keluarga gue datang. Wah, gue tuh nyamperin, kenapa? Wah, aduh itu tadi ngeliat setan pakai kebaya hijau, nenek-nenek. Kamu ngaco kali. Ya biasa ya orang kalau nggak percaya siang-siang. Siang-siang ya, apalagi siang ya. Iya, kamu kebanyakan nonton film hantu kali, digituin kan. Nggak percaya tuh dibilang, makanya siang-siang tuh jangan kebanyakan ngaca, amali gituin kan. Makanya orang mah buru-buru tuh ambil air wudhu, sholat. Udah zuhur kan tuh. Iya, udah. Si kepikiran, anjir itu apaan? Itu bener-bener tampak, tapi saya mikir kan. Tapi setan bener-bener real, nenek-nenek ini mah bener-bener jelas siang lagi. Saya mikir gitu ya. Wah, ada yang nggak beres kan. Saya mikirnya, ya udahlah, biarin dulu kan. Udah tuh cerita juga, akhirnya saya ke tante saya ngeliat kayak gitu kan. Wah, saya juga cerita, kamu ini kali kebanyakan nonton film horor kali, ya nggak ada yang percaya tuh. Enggak, ini mah beneran. Wah, saya manggil ke tante saya kan, manggil mami. Beneran nih, ini mah ngeliat wujudnya jelas banget. Ada nenek-nenek adat Jawa pakai kebaya hijau. Yang bener kamu? Iya beneran. Itu posisi emang rumah karena baru pindah, dia mungkin belum lihat kali. Yang saya lihat kan, belum tahu juga. Beneran ini, saya bilang nggak percaya kan, biasalah. Saya dibilang halusinasi, kebanyakan nonton film horor. Ya udah, nggak apa-apa tuh, udah tuh ceritanya akhirnya. Ya udah tuh, saya pendem aja udah. Yang penting saya udah cerita kan. Ngasih tahu dia. Cerita ke tante saya, ke uak saya pernah ngeliat sosok begitu. Ya udah. Singkat cerita, saya kan kalau malam tuh saya sering ke balkon. Oh, lantai 2. Iya. Ke balkon lantai 2. Ya biasa sebenarnya mah ke lantai 2 cuma ngerokok, ngopi. Di awal pertama kali saya datang itu tuh nggak ada apa-apa, normal-normal aja. Ya kayak, jadi lu kayak ini ya, di cafe rooftop ya kalau sekarang ya. Jadi balkonnya itu ngelewatin kamar pembantu, ngeliatin tempat jemuran, baru depannya kayak tempat ngopi gitu. Iya.
balkon yang buat ngopi-ngopi lah. Biasa kan saya ngelewatin itu, masih positif ya, nggak mikir aneh-aneh, karena yang aneh-anehnya tuh di lantai Di lantai 1 yang lo lihat ya. Lewat biasa tuh di hari pertama nggak ada apa-apa. Cuman di minggu berikutnya saya ngerasain tuh, ya saya kan di minggu pertama biasa sering nongkrong di balkon, ya kan. Lu nongkrong di balkon. Nongkrong di balkon biasalah, karena enak PW tempatnya, buat ngerehatin kepala juga enak. Terus ya itu balkonnya itu ngelewatin kamar pembantu, tempat cucian jemuran. Oh ya biasa di atas. Baru ya. maju lagi ke tempat buat nongkrongnya. Nongkrong, Ya udah saya ngelewat itu di minggu pertama saya nginep tuh aman. Minggu kedua karena yang ada kan di lantai 1 kan iya, yang ada yang aneh-aneh tuh. Tuh udah mulai tuh pas minggu-minggu depannya saya nginep di situ. Udah berapa kali lo kesana? Berapa kali kesana udah mulai kayak ada suara ketokan-ketokan. Ini suara ketokan apa? Kayak saya pikir curut kali atau kucing ya. Siang apa malam? Malam. Oh malam. Itu saya kalau nongkrong di balkon saya malam. Oh iya. Saya kalau di balkon. Healing lo ya. Iya kan sambil ngeliat bintang main gitar. Iya, mantap. Gitaran di atas. Iya. Itu saya biasa sendiri, tapi kadang juga sama om suaminya tante saya kan. Kalau dia lagi nggak kerja, kalau lagi dinas dia nggak. Saya sendirian tuh di atas. Kalau dia lagi dinas keluar kota, itu lagi pas sendiri tuh saya. Duduk kok ada yang ngetok-ngetok. Suaranya sih saya cari tuh suaranya. Pas saya samperin kok nggak ada, suaranya hilang tuh. Gitar iseng, udah tuh saya dengerin lagu, kadang main game di HP kan. Iya. Dia main game. Tapi ini mah aneh suaranya. Oh suara ketokannya kayak orang lagi malu mukulin tembok palu, kayak orang lagi malu. Tok. Penasaran nih saya nih ya kan. Kucing nggak mungkin. Binatang selain kucing kayaknya nggak mungkin. Di sini nggak melihara apa-apa. Wah kayak nggak ada yang beres juga nih. Saya buka pintu yang ke arah dalam rumah tuh ya. Iya pintu yang kamar pembantu. Saya buka. Awalnya belum, ya biasa aja, normal, nggak ada apa-apa. Saya tutup lagi, saya coba iseng lagi nih buka. Wah kayak ada sosok berbulu panjang naik ke atas, gede. Saya nggak berani ngeliat tuh, terus ngeliat kakinya. Tuh lantai 2 tuh baru kaki tuh. Iya, tinggi gede. Jadi lo buka pintu, nggak ada apa-apa nih, udah tutup. Ya lu kepo ya, Mas? Iya kepo. Kali aja nih. Buka lagi nih iseng ya kan. Gue kan orangnya penasaran. Iya betul. Tapi kalau udah ngeliat juga sebenarnya udah lemes juga nih. Udah lemes juga kan pas ngeliat. Wah, anjir apaan nih? Gak beres, gue tutup lagi. Udah gue ngerokok lagi ngopi. Tuh lu kagak merinding dengkul kan biasa kita kalau ngeliat itu kan merinding om. Ya merinding dengkul sampai ya lemes lah ya. Lemes cuman gue mikir anjir. Gue mikir awalnya nggak tahu itu. Bando. Bando. Gue pikir apaan mungkin ya udahlah. Ya pokoknya itu ada sosok makhluk berbulu aja ya. Udah tuh gue biasa aja kan. Ya udah gue langsung balik rokok lagi ngopi. Soalnya nanggung tuh. Gue langsung deg-degan sambil nenangin diri. Gue baca doa tuh. Tapi baca doa. Gokil juga ya maksud gue lo. Ya biasa kita kalau habis ngeliat kayak begitu. Udah langsung turun gitu loh, nggak. Lu mau masih tetap di situ juga? Masih penasaran. Masih penasaran kan orangnya kadang suka emang begitulah penasaran orangnya kan ya. Kalau belum tahu model mastiin gitu dulu ya sebenarnya. Nih, gue salah ngeliat apa enggak ya? Oh iya. Karena itu baru pertama kali ngeliat yang model gitunya, yang model sosok begitu. Ya udah, gue ngerokok ngopi lagi tuh gue ambil. Ya udahlah. Gue main dengerin lagu aja, nyetel lagu, ambil buka scroll dulu masih zaman di tahun gue tuh lagi masih zamannya main Facebook, main Twitter sama main ini dulu apa? Friendster? Nggak belum, itu 2015 itu Facebook, Instagram belum booming. Instagram belum. Sama ini gue lupa, aduh apa tuh? MIRC. Pets. Pets. Iya main Pets. Itu main itu tuh lagi zaman itu gue buka-buka scroll lihat cewek aja tuh biar menghibur diri.
biar nggak kepikiran Nggak lah, kepikiran, menghibur iya. diri aja dulu. Gue lihat, oh ya udah, besok gue tuh. Tapi yang ini gue keep, gue ceritain dulu, Oh, karena gue juga masih nggak tahu nih apaan ya kan. lo mau mastiin dulu tuh bener yang Ini sosok lo lihat. apa ya Iya. kan, masih belum. Gue emang sengaja nge-keep, karena gue juga, aduh apaan ya. Ya udahlah, besok nanti aja dulu, gue pengen lihat sendiri nih. Hmm. Udah, gue besoknya biasa kan, gue kadang nginep bisa seminggu kalau lagi kayak Kalau lagi libur sekolah, kuliah, iya. libur semester, itu gue biasa bisa semingguan nginep di rumah tante gue. Ya udah biasa, gue pulang tuh besoknya, gue karena sampai di rumah kan gue selalu mikirin tuh ya, tuh apa ya, gue kemarin diliatin yang nenek-nenek, sekarang gue diliatin yang kayak gini, ya apaan ya, kayak ada yang janggal nih kata gue nih. Ya udahlah, kata gue, ntar iseng, ntar kalau gue nginep lagi ke sana, gue main lagi ke lantai 2 nih. Nenek-nenek udah tuh ya kan, gue main ke lantai 2. Minggu depannya tuh gue kesana ke lantai 2 lagi, gue ngopi, sengaja gue malam kan, karena kalau siang nggak pernah ada apa-apa kalau di lantai 2. Tapi lagi lo nginep berikutnya nih, setelah lo ngeliat yang nenek-nenek, Iya, itu dia ngeliatin lagi nggak? nenek-nenek Ah, nenek-nenek masih ngeliatin, cuman kayak di lewat ke jalan gitu. ya cuman Dia biasa lewat tuh dari arah garasi, muterin dapur, terus hilang. ada rutenya ya. Ada rutenya, Tapi tapi kayak tembus. iya tembus tembok. Tembus tembok. Iya, Terus nggak semenyeramkan yang di pertama kali lo ngeliat dia nampakin diri ke lo. ya serem tetep. Cuman serem. kalau dia lewat gue biasa aja, gue nggak mau lihat. Gue tahu nih dia lewat. Melengos aja dah Iya, gitu gue ya. lihat, anjir, udah gue diem aja dulu. Soalnya nggak ada yang lihat, gue doang. Iya, cuman gitu doang. Baru gue doang yang lihat. Nah, yang nenek-nenek kan tuh. Oh, ini kan gue balik lagi nih yang ke ini si Wo nih. Karena gue masih penasaran, gue nginep lagi tuh. Gue dateng, datang gue ke sana tuh kurang lebih siang atau sore tuh, gue lupa. Datang itu siang atau sore, gue datang mulai jam 9 malam, gue ke balkon. Oh, pas lagi biasa iya, emang biasa. Emang jadwal lu kalau nongkrong ngopinya di atas malam. Ya, Gue ke balkon, nongkrong biasa, ketok-ketokan lagi. Tak, ya kan. Dari arah kamar pembantu lagi. Terus ada suara raung kan. Gitu. Wah, anjir, yang kemarin kata gue nih. Si itu nih, gue langsung mikir ya. Udah, tar dulu dah. Penasaran gue tuh, itu apa? Udah, gue ngopi dulu, ngerokok, buat pas gue iseng, gue buka, anjing, itu mah bener-bener sosok. Vut gitu, begitu lu buka, iya. langsung lebih jelas kelihatan. Lebih jelas. Gue langsung, gue ngeliat, anjir, lemes gue. Udah, tutup. Gue anjing, gue merinding gue jadinya. Kamarnya kondisinya nyala apa mati? Mati, nggak ada lampu. Itu tuh emang nggak dipakai. Pembantunya tante gue juga tinggalnya di bawah. Oh, karena di bawah masih ada space kamar di dekat garasi mobil kan. Jadi biar nggak repot kali ya. Kalau... Jadi di atas tuh emang sebenarnya buat ngejemur doang. Jadi lebih sering malah di bawah jemur karena malas naik tangga kan. Iya sih, mondar mandir. Nah, kamarnya juga kan nggak rapih kan, terus itu di lantai 2 karena itu buat ngejemur, buat toren air, sama buat naruh barang yang nggak kepake. Ya, jadi kayak lembab mungkin ya. Tuh lu buka jelas banget kelihatan. Jelas itu. Ya, dengan kondisi yang kita biasa kalau gelap kan agak remeng-remeng mata ya, apalagi kalau ruangan baru dibuka gelap kan kita biasa gelap gitu. Kalau ini enggak jelas itu. Jelas. Gue langsung buat ini aja gue merinding. Gila, ngeliat anjir tinggi banget. Gue liat, anjir, udah gue lemes ya, langsung gue tutup. Pintu gue tutup lagi. Pintunya kan modelnya nutupnya narik kayak kalau modelnya narik, kalau ngebukanya kan ke dalam. Bukanya ke dalam. Gue tarik lagi, udah gue langsung nengos, gue langsung turun ke bawah. Baru gue turun tuh. Gue tinggal kopi gue ini gue tinggal dulu deh. Turun ke bawah ada langsung. Turun, gue sambil mikir tuh apa. Wah, itu bener tuh. Itu bener gue bilang. Itu bener tuh. Ya udahlah, gue keep aja dulu. Tapi tetap lu keep, belum lu ceritain. Belum gue ceritain. Wah, anjir, bener itu sih itu gue gitu. Ya udah. Singkat cerita, yang nenek itu masih ada berkeliaran, masih.
keluarga gue pada ngumpul nih minggu depannya. Minggu Pokoknya ketika- bulan-bulan berikutnya kalau nggak salah ya. Hmm. Pada ngumpul, keluarga besar gue sebagian nginep di rumah gue, sebagian di rumah tante gue. Oh, Karena iya. nggak muat ya. Lagi Ah, rame lagi. Datang yang ini yang balik lagi yang ke topik yang nenek-nenek nih. Yang nenek-nenek itu saudara nenek apa? Jatuhnya dia itu adiknya nenek gue. Oh iya, tetap nenek Iya, ya. dia nginep dia tapi tidur sendiri di kamar. Yang anak-anak muda pada di ruang tengah. Oh iya, Pada bisa ngumpul deh. ngejongkok anak dia yang muda, nenek-nenek iya. di kamar dah kasihan kan iya. di kasur. Ah. Kalau ini kan gerak tikar karpet. Kalau yang anak muda itu tuh di kamar. Ini gue diceritain dari nenek gue itu adiknya nenek gue sama dari versi tante gue. Makanya gue bisa nyeritain sekarang. Direp-rep dia lagi tidur, direp-rep sesektan tuh dia. Tindihan ya, jadinya ketindihan kayak orang ditindih. Tindih ya. Awalnya belum namanya lagi tidur nggak ngeh itu apa pas melek nenek-nenek pakai kebaya persis sama yang dilihat gua. Posisinya muka ketemu. Iya muka kan ditindih begitu. Iya. Muka dia sampai nenek udah nggak bisa gerak, namanya nenek-nenek ditindih ya nenek-nenek ketemu nenek-nenek kan. Nenek. Harusnya ngobrol tuh. Harusnya ngobrol. Seumuran kan. Makanya kata gua kenapa nggak diajak ngobrol? Kan seumuran gue bilang gitu kan. Ketawa gue gituin tuh adanya nenek gue kan seumuran. Aduh kamu ngelawak aja gimana ngobrol kaku itu kagak bisa ngapa-ngapain. Iyalah. Ini kan dia ini kaget ngeliat begitu tuh sosoknya kayak jalan Jauh langsung jauh gitu. ya jalan pas dilihat kata dia kebaya pakai setelan Jawa yang sama persis kayak yang gue lihat. Pakai kemben gitu kan, nenek setelan orang Jawa tuh. Iya. Besok paginya kan itu kejadian tengah malam dia tidur ya. Kalau dia ke tengah malam, kalau gue kan tadi kejadiannya siang ternyata pas di kamar mandi. Tengah malam terus kita ke tante gua sama gua juga. Bener, disamain, disinkronin cerita gua sama cerita dia bener. Baru percaya tuh gua. Percayanya dia di ini juga. Kakak nyokap diliatin juga, cuman nggak diganggu. Kalau versinya dia nggak diganggu, cuma ditampakin. Dia lagi mau ke dapur, gitu. Ngeliat. Dia juga akhirnya percaya tuh dari cerita gua sama yang nenek tuh, karena dia ngeliat sendiri juga. Udah habis itu kayak takut lah pokoknya, kayak nempelin ayat kursi di setiap sudut rumah tuh. Hitungannya kan berarti malam, besoknya jadi heboh dong keluarga pagi. Pasti kan adanya nenek lu. Iya heboh. Langsung cerita langsung. Orang malamnya kejadian begitu. Iya kan? Cerita besok paginya pas abis subuh tuh. Cerita malam habis ini gangguin ini. Lah sama itu kayak si Farhan ya kan. Si Farhan juga digangguin itu kemarin kayak gitu. Digangguin tapi dia masih siang-siang ada deh. Dipikir mah bohong kali itu bocah gitu nama tante saya kan. Dipikir mah bohong kali dia halusinasi, baik kan nonton film hantu. Udah tuh habis itu kejadian itu aman lah pokoknya, cuman kayak nampak doang lewat sekilas biasa tapi lama-lama intensitasnya dia tuh lebih sering, jadi kayak ngeliatin ke orang baru. Jadi saudara gue datang ditampakin kan, jadi kayak ngerasa risih ya, nggak nyaman kan. Keluarga gue kalau lagi main udah mulai kayak ada omongan, wah ini kayaknya harus dibersihin, harus dipanggil Pak Ustadz atau Kiai siapa ya kan, pokoknya biar lebih aman. Ya udah tuh di ini dulu lah, yang penting udah tahu nih sosoknya kayak apa. Bulan berikutnya saudara gue yang di Bandung ya sepataran sama gue datang juga tuh, ajak ini kan ke rumah gue dulu, terus gue ajak ke rumah tante gue, ajak gue isengin nih, gue niatin ngisengin. Jahil nih gue. Dia belum pernah sama sekali tuh. Belum. Saudara gue yang di Bandung belum pernah ke rumah tante gue. Gue isengin lah. Gue mau isenginnya awal yang di lantai 2 tuh. Uji nyali bener. Gue ajak uji nyali itu dia, tapi dia gue nggak kasih tahu. Iya. Gue ajak ke lantai 2, udah biasa ngobrol sama tante gue, makan, ngopi, ngerokok. Tante gue kan juga rokes lah, ngerokok. Rokok bareng, udah ngobrol-ngobrol, udah. Gue ajakin nongkrong tuh. Tante gue kan lagi ngomong anaknya kan.
Nongkrongnya atas ya, balkon. Ya udah, yuk. Udah. Bikin kopi dulu tapi ke atas kita. Ya udah. Bawa gitar lu, bisa gitar, main gitar kan lu. Bawa gitar ke atas, ya main gitar. Teng ngejereng nyanyi. Gue diem aja tuh. Gue gak mau cerita dulu. Udah nyanyi, ngobrol-ngobrol biasa lah. Namanya udah lama gak ketemu kan. Ngobrol biasa, cerita biasa, cerita anak muda lah, nakalan anak muda. Udah, gue mau lapar nggak lu? Lapar sih, mau mie nggak? Kayaknya kalau beli nasdor mager nih jalan keluarnya. Kentang goreng mau nggak lu? Gue tawarin gitu kan. Ya udah mau kentang goreng, gue bikin kentang goreng ke bawah. Ya udah lu tunggu sini. Gue bikin kentang goreng. Itu emang lu padahal sengaja ya biar ninggalin dia sendiri di atas. Gue tinggalin, pasti diganggu. Gue udah feeling gue pasti nih. Karena emang di atas juga ini kan, tapi sebenarnya nggak nampakin, dia tuh stay di situ. Udah gue bikin kentang goreng, rebus mie, bawa air sama ngambil air putih kan, gue lupa bawa air es. Ya gue bikin udah kelar ke atas tuh, ada kali setengah jam tuh, 20 menit, 15-20 menit lah ya kan. Lebih. Goreng kentangnya biasanya yang lama ya kan, lama kentang, kalau mie paling 5 menit. Iya. Ya udah tuh gue barengin bawa tuh pakai nampan. Terus gue ngeliat saudara gue mana nih? Gue cari deh, lagi apaan? Lagi begini, berungun di bawah begini. Lu kenapa? Enggak kaku badannya. Iya kaku ya gitu ya. Iya, lu kenapa? Itu apa sih lu? Ngomong apaan lu? Gue pada udah tahu, gue diem aja. Gue diem aja kan, lu ngapain? Lu kenapa? Gue tanya. Enggak gitu sih. Enggak gitulah pokoknya. Apa itu? Lu mah halusinasi, udah makan dulu, gue bilang kan. Gak berani ngomong dia tuh, takut. Ada makan nih, makan dulu, tenangin diri. Lu halusinasi kali, bayangkan nonton film horor, gue gituin juga tuh. Lu bayangkan nonton film horor kali lu. Pikiran lu ngeliat setan-setan aja, gue gituin. Gak ada sini, aman, gue gituin. Pura-pura biar dia betah. Kalau gue ceritain mah, yang ada minta pulang ke rumah gue. Gak seru dah. Gue tes mentalnya dia juga kan. Ya udah, halusinasi kali, udah nih makan ya. Merokok lagi nyantai. Makan dulu nih, kentang udah gue goreng nih. Makan, gue ambil, masih pucet, bener-bener pucet, orang habis kayak dikejar-kejar. Iya. Ya habis dikejar-kejar, kayak dikejar setan deh pokoknya, pucat banget mukanya, panas keringat dingin itu bocah. Gue ngeliat udah kasihan banget kan. Udah yuk habis makan kelar, gue ajak ke bawah deh. Ya bukan nggak tega kan ngeliat udah kayak gitu ya, bener-bener orang ketakutan. Udah ke bawah yuk, bawah. Dia nggak mau cerita tuh, gue tanya lu ngeliat apa cerita nih? Iya. Nggak mau. Makanya tapi masih muka shock gitu ya. Shock banget, parah pokoknya, shocknya bener-bener ini kan. Ya udah, besok aja ceritanya, dulu istirahat gue gitu. Iya. Besok paginya tuh, siang gue bangun siang lah, pokoknya kan itu begadang ya biasa. Udah begadang, besok pagi bangun siang jam 10 gitu, baru gue kulik cerita. Lu ngeliat apaan semalam? Ngeliat, anjir itu di atas ada orang berbulu ini. Lihat itu, lihat apaan sih lu? Ini jam pura-pura kata dia. Lu sengaja kan kata saudara gue ya. Lu sengaja lu ninggalin gue, lu tahu sebenarnya ada kan di sini lu. Dia tahu gue bisa ngelihat juga ya. Oh gitu. Lu tahu lu pasti ada lu, kata dia kan. Lu sengaja kan lu ngejebak gue, lu ninggalin gue, kata dia. Gue ketawa. Gue ketawa seneng banget liatnya begitu ya. Kenapa sih lihat apa? Itu sosok gede. Ya udah sih gue bilang. Oh lihat itu. Tahu lu, kata dia. Tahu lah, gue nggak mau ngomong. Kalau gue ngomong lu nanti kabur, takut. Gak mau lu gue ajak ke atas, gak mau nginep di sini. Anjir lu kapok, nggak lagi gue nginep sini kan, ngoceh-ngoceh lah biasa ya. Karena ini dia ngoceh, kaget deh. Ya udah tuh, udah gue tenangin, udahlah, nggak usah terlalu diinin ya. Gue bilang udah aman, gue bilang. Terus terlalu dipikirin ya itu. Cuman kan gue bilang nggak ganggu karena itu aja, emang lu pasti gara-gara ketokan ya. Lu jadi penasaran tuh. Iyalah, dia sama ya, berarti dia ngasih kode, ngasih tahu dia ada di situ. Iya, ada di situ. Cuma sebenarnya dia tuh kalau menurut gua dia nggak keluar, nggak nampakin keluar
ke bawah atau ke lantai satu. Enggak, dia emang senang di ruangan itu aja. ya. Kayak lebih stay dia. Jarang dia di situ aja udah, cuman kayak ngeganggunya tuh kayak ngetok-tok. Oke, gua ada di sini nih. Iya. Kalau yang bener-bener keliling tuh kan yang nenek-nenek. Kalau yang ini lebih ke stay lah. Jadi ya udah kan, udah tahu tuh dia. Pas puncaknya nenek gua sepupu gua gara-gara ada yang lihat juga tuh yang nenek-nenek. Akhirnya mau nggak mau kan, tante gua juga kayak udah mulai risih, capek ngelihat gangguan-gangguannya. Juga nggak enak kalau saudara datang ke rumah kan. Dan ya udah tuh akhirnya gua mulai, tante gua kayak nanya-nanya ke mertuanya, ke tetangga. Dulu ternyata yang tinggal situ nenek-nenek itu. Nenek itu udah meninggal. Tapi emang bener nenek-nenek itu yang penunggu emang dulu tinggal di rumah itu. Jadi bener-bener. Jadi tuh ternyata pas jadi itu gue sepakat tante gue buat manggil Pak Ustadz ke rumahnya buat didoain. Nah itu coba dimediasi tuh, dimasukin si nenek itu biar ngomong. Dimediasi biar ngomong. Nyata itu dia itu udah meninggal udah lama. Tapi mungkin jadi tuh anaknya 3 kalau nggak salah ya. Itu anaknya 3, jadi anaknya yang satu tuh pas dia meninggal nggak datang pas dia lagi. Iya, mungkin masih ada yang ngeganjel atau permintaan maafnya belum nyampe atau apa, gue nggak paham. Nah itu mungkin masih penasaran, masih kayak ngeganggu, jadi kayak mau ngasih tahu nih, gue masih ada yang ini nih, masih ada yang ngeganjel nih, tolong pengen ngasih tahu ke kita untuk inilah nyampe ke keluarganya dan gitu. Minta didoain, cuman caranya yang salah, dia ngeganggu orang yang penghuni di rumah tante gua kan. Udah akhirnya didoain, tapi tetap masih ada di rumah itu, dia masih betah, dia nggak mau pergi. Oh gitu. Cuman dibilang sama Pak Ustadznya, kalau kamu masih mau ini ya udah, tapi asal jangan ganggu keluarga ini. Kita hidup berdampingan, tapi kamu jangan mengganggu, digituin kan. Ya udah nggak apa-apa kan. Ya udah, ya sampai sekarang nggak mengganggu, tapi tante gue sih udah pindah dari rumah itu kan. Oh udah nggak di sana lagi. Iya, nggak mengganggu tuh pas yang habis dibersihin, nggak mengganggu. Tapi gue sempat ngomong tuh yang di atas ada juga. Oh iya, yang si Wowo. Gue bilang itu saran sih mending dibersihin. Gue bilang kan kasihan. Iya, kasihan kan kalau ada yang mau tidur di atas. Di atas ya. Apa ya, nggak usah tidur, nongkrong kayak lo aja kan. Iya. Kalau orang yang nggak kuat mental mah itu dia. Pingsan. Itu juga gue juga udah mau pingsan itu, gue bilang di atas, gue gituin ya. Saudara lu aja sampai kalau bisa pingsan mah pingsan, hitungannya kan dia. Iya, gue juga sampai lemas kaku badan kan pas gue lihat, anjir apaan ya. Kayak gue bilang udah minta dibersihin sekalian. Ya udah akhirnya dibersihin juga tuh, yang itunya hilang. Oh yang itu akhirnya hilang. Yang Wowo hilang, yang nenek masih ada. Karena kalau yang si Wowo itu emang udah lama nyata di situ. Dari rumah perumahan itu belum ada. Emang dia ya di dekat pohonan situ kali ya. Banyak pohon-pohon kan, perumahan-perumahan di sana. Mungkin dia dulu di pohon apa, pohonnya ditebang pindah. Karena itu rumah sempat lama nggak dipakai kan. Ada 6 tahun lah. Oh sempat kosong lama. 6 tahun ya, 6 tahun nggak ditempatin. Terus ditempatin sama tante gua. Jadi mungkin dari pohon mana pindah kali itu penghuni lingkungan ya. Iya, pindah ke situ, makanya pasti minta dipagerin. Udah cuma si nenek itu yang masih bertahan. Sampai tante lo pindah, si nenek masih ada. Tapi akhirnya tante lo bisa enggak ada si nenek? Bisa enggak dia, karena ya gara-gara dia taunya itu karena yang pas di mediasi itu. Ini sebelumnya kan ya ngelihat juga enggak. Dia malah dia nggak diliatin, makanya ya berarti dia beruntung sih nggak diliatin, malah kakak nyokap yang diliatin kan. Bagus daripada diliatin. Dan anaknya juga emang rewel mulu di rumah itu. Makanya kan tante gue juga udah kayak risih lah. Ya udahlah kayak nggak, kurang nyaman nih rumah ditempatinnya kan untuk jangka panjang, mendingan pindah aja. Udah akhirnya pindah ya. Sampai sekarang juga itu si nenek masih ada di rumah itu. Masih betah lah dia. Oh iya. Tante lu sempat tinggal berapa lama tuh di tante rumah gua kurang lebih 5 tahunan. Kuat juga 5 tahun kondisinya begitu ya. Kuat 5 tahunan. Ya pokoknya setiap itu masih ada itu si nenek. Iya kan 5 tahun dengan kondisi anaknya sering rewel gitu kan. Terus
keluarga yang datang pasti cerita dong. Pasti. Iya, kan? Cuma udah dibilangin, oh ini, kamu ngeliat si itu, ya nggak apa-apa kok nggak ganggu. Karena udah di ini kan, sempat dinetralisir lah. Ya ibaratnya gitu ya bahasanya. Jadi yang ngeliat si ini ya, mungkin saudara jadi nggak pada berani nginep. Iya kan jadinya kan nggak enak juga kan. Ya, tapi kalau yang udah dikasih tahu diinin ya berani-berani aja. Ya udah sih selagi nggak ganggu mah. Kalau yang berani, kalau yang penakut mah nggak ada yang berani nginep. Nah lo sendiri setelah habis pada Pak Ustadz datang gitu ya. Iya. Si neneknya tuh nongolin lagi nggak ke lo? Lo kan pasti masih sering main ke sana juga kan? Masih cuma ya dari rautnya beda, lebih kayak nggak menyeramkan lah. Oh kalau yang pertama kan rautnya kayak punya rasa kayak orang marah lah gitu ya, kesel. Ini gitu. Lebih kayak ya nggak marah, maksudnya kayak normal orang nenek-nenek biasanya. Nggak serem lah menurut saya ya, karena udah sering lihat ya, jadi udah seremnya tuh udah hilang. Mungkin kalau orang yang baru ngeliat mah serem aja kan, selagi dia nggak ganggu nggak masalah nih. Maksudnya kan udah disepetinin kalau masih ganggu mau dihilangin dari situ, sekalian diusir gitu. Iya, ini nggak ganggu, udah karena kan udah dinetralisir juga kan. Karena emang dia penghuni rumah itu dulu kan. Pas sudah dinetralisir ya udah aman, maksudnya yang si itu udah nggak ada. Si makhluk itu, makhluk lantai 2 udah nggak ada juga gitu ya. Udah aman ya udah. Tapi karena anaknya tante gue rewel kan, karena ya mungkin ngelihat kali anak kecil ya, bisa ngelihat mungkin. Iya, masih kecil. Rewel jadinya. Ya udah akhirnya tante gue memutuskan untuk pindah, nyari yang maksudnya aman lah. Ya nyaman lah ya, nggak takut tiba-tiba ngelihat apaan gitu kan. Kasian kan mental anak kecil ngeliat begituan. Kayak ngelihat udah bisa langsung ngomong mak ada. Nah, ada gitu kan, kasian. Gitu. Iya. Ya udah makanya tante gue memutuskan pindah tuh, udah biar aman tuh. Tapi ya sesekali tante gue masih sering ngontrol ke sana. Ya nengokin lah ya istilahnya ya, biar gak kosong-kosong banget. Nanti datang lagi penghuni lantai 2-nya. Iya. Didatengin, didoain. Iya, pada intinya sih semuanya itu yang si nenek itu minta selalu didoain sama anak-anaknya. Harus pokoknya anak-anaknya jangan sampai lupa sama dia. Sebenarnya dia permintaannya itu gitu ya. Iya, benar. Jadi saat Pak Ustadz datang terus dimediasi kan. Benar. Ya, ngoceh dia tuh ngomongnya begitu ya ini. Iya, benar. Kirimin doa kalau habis sholat gitu jangan sampai putus, doain gini segala macem. Pokoknya ya intinya ya doain itu, dia pengen didoain terus. Dianya pengen didoain gitu. Iya. Jangan sampai dilupain dianya gitu. Ya mungkin anaknya sibuk kerja atau apa kan, sampai lupa mungkin. Bisa jadi. Kita sendiri kan lu dulu sendiri nggak mungkin ngulik anaknya segimananya ke dia kan. Nggak ada kapasitas juga kan. Iya betul. Di saat itu gue juga masih belum, pemikiran gue belum panjang lah. Iya cuman ini anaknya gimana sih pengen gitu doang kan pikiran lo. Masih mikirnya ya udahlah, hidup dia, hidup gue mikirnya kayak gitu kalau zaman dulu kan. Ya udahlah. Yang penting ini si nenek udah nggak ganggu musik. Iya, betul. Cuma lewat-lewat doang nggak apa-apa, asal jangan ganggu kayak dulu tuh. Iya, kalau iseng ganggunya. Dulu kan iseng ngeganggu yang ngeliatin muka yang serem ke lo di kamar mandi. Terus apalagi sampai adanya nenek lo tindihan gitu kan, apa nggak bisa napas segala macem kan. Akhirnya setelah itu ya udah dia cuman warawiri doang istilahnya ya. Dari yang gue nggak percaya hal kayak gitu ya, sebenarnya kan gue dari dulu ya mungkin pernah ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Cuma ya kayak mikirnya itu halusinasi doang. Gue mikirnya tuh itu tuh ya udah bentuk rasa takut seseorang aja gitu ya. Mikirnya kayak gitu. Takut gelap kan, takut gara-gara kebanyakan nonton film horor. Iya, horor jadi lu sugesti gitu ya. Wah, jadi ngeliat ini jadi kayak kebayang-bayang. Pemikiran gue kayak gitu, ternyata gue ngalamin sendiri hal kayak gitu, Om, kata gue. Langsung lagi. Bukannya lu dari sepupu lu cerita gitu. Langsung gue ngalamin, malah gue pertama kali yang ngalamin. Iya. Di rumah itu lagi, pertama kali gue dibilang halusinasi. Kira kena juga gue dibilang nggak halu ya. Bilang halu gue, lu banyak kan nonton film horor sih.
makanya nonton film hantu kayak gitu kan. Ya makanya pada abis kayak gitu saudara gue pada kalau ngobrol cerita di rumah ketawa-ketawa, wah dulu siapa tuh yang jadi buat bahan ceng-cengan, siapa tuh Pak dulu yang ngeliat begitu langsung diledek-ledekin saudara gue. Tapi kalau di lantai 2 berarti cuma lu sama saudara lu yang dari Bandung aja dong ya, yang benar-benar ngeliat tuh yang di lantai 2. Iya, karena jarang yang ke lantai 2, karena kan lantai 2 lebih sering dibuat ngejemur, tapi kan karena pembantu gua kan di bawah kan di garasi kan bisa ngejemur juga. Om lu juga suaminya tante lu saat lantai 2 itu ya pasti pernah lah ya sekali-sekali. Om gua kayaknya tahu, kalau om gua sih tahu ada, tapi kalau dia di keep juga. Ya lebih ya namanya ntar orang laki lebih di keep, takutnya kan istrinya tahu jadi ini tahu juga kan. Lebih ketakutan malah lebih repot juga. Iya, makanya om gua tahu di keep sama dia. Dia pas gue kan sempat bilang juga kan, karena kan dia kan kerja di luar kota. Gue sempat bilang ada di sana, kamu ngelihat? Iya om, ngelihat. Oh ya udah, jangan cerita-cerita, kasihan yang di bawah. Iya, diem aja. Ya udah, di keep aja itu. Pas kejadian itu pada tahu tuh. Di atas ada juga kayak gitu. Iya. Wah parah. Kenapa nggak bilang-bilang ya? Kalau bilang-bilang pada takut kan. Ya syukurnya kan jarang yang ke lantai 2. Iya jarang, karena emang jemurannya juga kurang aktif. Iya. Nggak ada semuanya aktivitas di lantai 1 ya. Karena di lantai 2 juga ya kurang nyaman mungkin kalau untuk cewek ya. Iya, agak berantakan gitu ya. Iya. Ya. Kalau anak cowok mah mau gimana juga jadi. Asal ada buat ngedeprok di bawah bisa. Kalau cewek kan enggak kan. Dan hawanya mungkin nggak enak juga di lembab kan lantai 2 tuh. Kayak jangan nggak ada yang ke lantai 2 selain anak laki yang kan ke lantai 2 tuh. Ya jadi begitu sobat mantan Indigo, cerita Bang Farhan. Kalau diterusin kayaknya dia sebenarnya punya banyak cerita gitu. Sebenarnya sih. Tapi kayaknya ini aja udah kelihatan capek, emang kebetulan perjalanan jauh juga. Iya benar. Mungkin lain waktu Bang Farhan mau bagi cerita lagi nih buat sobat mantan Indigo. Ya buat penutup ada pesan apaan gak nih buat sobat mantan Indigo kalau semisal ngalamin kejadian kayak lo nih? Ya kalau ngalamin kejadian kayak saya sih ya pertama satu, kalau nggak kuat ngelihat mendingan cabut. Jangan iseng aja. Kalau saya orangnya iseng. Kalau iseng itu kadang malah ditambahin dosisnya ya. Tapi kalau kita semakin takut, dia makin seneng. Makin iseng juga. Ya pinter-pinter kita aja sih buat ininya. Buat ngebawa diri kita sendiri ya. Kayak begitu ya. Ya baca doa, ya terutama ya baca doa sih, jangan lupa. Iya betul. Itu sih. Baca doa aja. Bukan doa makan juga kan yang dibaca sih. Kali aja setannya jadi takut dimakan kan jadi ngilang juga. Baca doa makan ya. Ya begitu sobat mantan Indigo, kali ini ngobrol-ngobrol bareng Bang Farhan. Doain aja Bang Farhan besok-besok berkenan untuk diundang lagi. Siap, ke channel Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah Mantan Indigo.